Selamat datang di part ketiga. Kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi Kubernetes di AWS dan Google Cloud Platform. Ini merupakan part ketiga di dalam pembahasan di dalam review buku daripada DevOps with Microservice. Di pertemuan kali ini kita akan melihat tentang topik pembahasan ada authentication dan authorization, bagaimana proses authorization dan authentication di dalam Kubernetes, kemudian aplikasi di AWS dan Google Cloud Platform. Proses dari authentication dan authorization itu dimulai dari ada request daripada user, kemudian request ini di launch TLS connection, jadi secure connection, kemudian ada proses authentication dan authorization itu terjadi, kemudian ada di approve, kemudian terjadi admission control, dan proses bisa berlanjut ke proses request. Ini yang terjadi di dalam API server. When request comes to API, jadi pertama kali itu di establish a TLS connection. Jadi TLS ini yang secure ya, secure memvalidasi tentang client certification dulu di API server. Kemudian certificate authority di dalam API server ini usually ya tersimpan di dalam Kubernetes, dan client certificate usually tersimpan di dalam kubeconfig. Setelah terjadi handshake, artinya terjadi persetujuan, kemudian dia akan lanjut di dalam authentication stage. Authentication module itu ada berupa chain based, jadi bisa kita gunakan lebih dari satu authentication atau authorization module. Jadi kalau kita lihat by default, authentication dan authorization itu service account-nya berupa is a token base. Jadi when you create a service account or namespace with default service account, jadi Kubernetes itu otomatis akan create token dan menyimpannya di dalam secara rahasia dengan yang di encode. Jadi encode dengan base 64 bit. Jadi di encrypt dengan standar base 64, dan mount the secrets as a volume into pods. Jadi simpan di dalam pods. Inside the pods have the ability to talk with the cluster. Jadi pods ini nanti bisa berbicara dengan cluster. Nah, Kubernetes ini support beberapa authorization module. Jadi seperti ABAC, itu adalah Attribute Based Access Control, kemudian RBAC, Role Based Access Control, kemudian ada Node Authorization. Ini berupa request to API server. Kemudian ada Webhook, ini establish HTTP back dengan external RESTful service, dan ada custom modul-modul yang lain. Di tahun 2006, jadi Amazon Web Service ini melaunch Virtual Machine Service yang dikenal sebagai Elastic Computing Cloud atau EC2. Jadi merupakan suatu online object store service yang biasa dikenal sebagai Simple Storage Service atau S3, dan juga ada online messaging queue service, itu yang dikenal sebagai Simple Queue Service atau SQS. Nah, ini fasilitas ini memudahkan tentang penanganan tentang infrastruktur, seperti pre-allocation lebih mudah, kemudian mengurangi waktu baca lebih mudah, dan pricing modelnya juga lebih mudah ya. Jadi ini untuk mendukung model pricingnya, jadi pay as you go. Jadi pada saat kita menggunakan baru kita bayar, kira-kira begitu. Nah, API dan infrastruktur as a code, jadi penggunaan command line tools untuk mengendalikan tentang AWS infrastruktur. Berikut ini merupakan gambaran command line yang untuk mengakses ke AWS EC2. Kita akan lihat Kubernetes di dalam AWS, ada beberapa istilah yang digunakan. Satu adalah setting PVC, Virtual Private Cloud, dan subnet. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah create your own network, itu yang dikenal sebagai Virtual Private Cloud, dan menggunakan SDN technology. Kemudian setting tentang Internet Gateway dan Network Address Translation Gateway. VPC ini memerlukan needs to have a connection with public internet. You need to create a Internet Gateway to attach to your PVC. Kemudian
gateway allows private subnet to access the public internet through net gateway. Jadi ini butuhkan tentang elastic IP yang di-attach ke net gateway. Nah, pengertian dari elastic IP address ini adalah reserved public IP address that you can assign to any elastic computing instance in a particular region until you choose to release it. Kemudian term yang lain yang kita gunakan di dalam Kubernetes itu adalah menggunakan security group. Ini untuk definisi firewall rules yang mengatur tentang incoming network dan outgoing network access, atau biasanya kita kenal dengan istilah ingress dan egress. Kemudian ada EC2 dan Elastic Block Store. EC2 ini adalah bagaimana memudahkan konfigurasi spek dari CPU, memori, network untuk launch virtual machine di dalam VPC. Karena bila mana Elastic Computing Instance di launch, nanti kita bisa menspesify tentang VPC, subnet, security group, dan SSH key pair-nya. Jadi di sini AWS menyediakan suatu flexible disk management service yang kita kenal sebagai EBS, Elastic Block Store. Kemudian ada Route 53. Nah, Route 53 ini memudahkan untuk kemudahan di dalam memanage domain name dan associate FQDN pada IP address. Di slide ini kita bahas tentang Elastic Load Balancer. Ini fitur Kubernetes yang lain di dalam AWS yang memudahkan tentang load balancing network traffic itu menjadi lebih mudah untuk baik satu atau lebih multiple instance. Jadi ELB ini bisa offload SSL, TLS, encryption maupun decryption, dan juga bisa mensupport multiple availability zone. Kemudian Simple Storage Service, ini bisa AWS API bisa melakukan transfer file ke S3. It's a good to store non-throughput and random access sensitive file. Jadi untuk file-file yang relatif sensitif seperti configuration file, log file, dan pun data file itu bisa disimpan di S3 ini. Di slide ini kita akan bahas bagaimana cara kerja komponen AWS berkaitan dengan bagaimana set establish tentang VPC, Virtual Private Cloud. Nah, di sini ada mulai dari route 53, jadi memanggil tentang ELB, kemudian ELB masuk ke EC2, EBS, mengaktifkan EC2. Kemudian ini akan terjadi private subnet, kemudian subnet itu akan melakukan routing ke net gateway, kemudian network gateway ke internet gateway. Jadi proses setup Kubernetes di dalam AWS itu install kop, biasanya dalam bentuk a single binary, kemudian di running kops-nya. Jadi di sini menggunakan Kubernetes service dengan load balancer, dan dia akan menggunakan EBS sebagai storage class-nya. Oke, kita akan lihat bagaimana pemanfaatan Kubernetes di dalam Google Cloud Platform. Nah, di Google Cloud Platform ini setting Kubernetes ini tidak serumit dibandingkan dengan AWS ya. Mungkin juga fiturnya di AWS lebih lengkap. Jadi Google Cloud Platform ini di launch 2011. Jadi Google Cloud Platform ini memiliki kemiripan konsep dengan AWS. Yaitu ada VPC-nya, ada Compute Engine, ada Persistent Disk, Load Balancing, dan beberapa managed service yang lain. Oke, kalau kita lihat Google Cloud Platform lebih detail, itu ada Web Console dan Command Line Interface ya. Jadi ini sama dengan yang di AWS, menggunakan Cloud SDK. Kemudian ada VPC yang diidentifikasi sebagai Logical Group of Subnet, dan subnet di dalam VPC dapat berkomunikasi dengan yang lain. Kemudian VPC ada dua mode, yaitu mode auto dan custom. Kemudian GCP itu menggunakan host instance level access control using network text to ensure the network security. Kemudian ada firewall rules, ada virtual machine instance, kemudian ada L4, L7 ingress, load balancing. Di gambar ini kita akan bandingkan tentang firewall rules di dalam AWS dan GCP. Di AWS dilakukan melalui security group,
Sementara di Google dilakukan melalui firewall rules di sini. Nah, kalau di AWS itu menggunakan Elastic Computing, kalau di Google Cloud itu menggunakan virtual machine melalui access tag ini. Nah, kalau kita lihat di Google Cloud, ini untuk di dalam load balancer itu ada backend service, melakukan health check melalui virtual machine di masing-masing instance group. Kemudian di mapping di URL map, kemudian dicatat di dalam HTTP target, kemudian masuk di dalam forward rules, dan ini akan disimpan sebagai external IP. Jadi GCP ini menyediakan beberapa tipe dari load balancer. Jadi layer 4 TCP load balancer, TCP UDP, kemudian ada HTTPS load balancer. Kita lihat GCP komponen yang lain adalah health check, ada backend service, creating load balancer, persistent disk, kemudian ada Google Content Engine, menggunakan VPC, VM instance, firewall rules, dan load balancer, kemudian ada node pool, multi-zone cluster, cluster upgrade, Kubernetes Cloud Provider, dan Storage Class. Demikian review tentang buku DevOps ini. Jadi buku DevOps ini sangat menarik, terutama buat profesional yang akan mendalami tentang microservice. Karena kita tahu Kubernetes ini banyak dimanfaatkan di perusahaan-perusahaan dan memiliki tingkat kehandalan yang cukup baik. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya.